Halo buat teman-teman semua. Perkenalkan aku Arini. Di sini aku pengen ngobrolin seputar tentang Banlit. Itu apa? Bantuan Penelitian Bank Indonesia. Jadi dari beberapa konten aku itu ada masuk DM di Instagram aku dengan beberapa pertanyaan yang sama. Yang pertama, jadi aku bakal jelasin di sini biar buat teman-teman yang lain yang memang punya pertanyaan yang sama bisa kejawab ya pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu adalah, Kak, uang yang kita dapat itu berapa nominalnya? Ya, nominal untuk skripsi yang lolos pendanaan itu 10 juta, untuk tesis 15 juta, dan S3 itu 20 juta. Yeay. Menurut aku untuk S1 zaman aku dulu itu bener-bener ini sangat 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 lebih dari cukup ya gitu. Ya untuk anak-anak S1 zaman sekarang juga pasti cukup dong guys. Lumayan loh kalian skripsian terus dikasih uang gitu. Terus di sini sih aku cek, oh ya, ada juga pertanyaan, kakak lulus Banlit tahun berapa? Aku lulus Banlit tahun 2019. Jadi 2019 itu kalau aku nggak salah ya, itu Banlit pertama setelah sekian lama sudah tidak ada Banlit lagi kayak gitu. Jadi bisa dibilang aku era pertama di saat Banlit itu muncul lagi gitu. Nah di sini juga ada terus ada pertanyaan juga, Kak, kira-kira universitas apa aja ya yang bisa untuk ikut Banlit sendiri gitu ya. Ya jadi untuk universitas-universitas yang bisa mengikuti Banlit ini adalah universitas yang sudah memiliki MOU kerjasama dengan Bank Indonesia Institute. Di sini sih aku baca ada 96 universitas yang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kalian bisa searching ya. Apakah kampus kalian masuk? Jika masuk ataupun tidak, kalian bisa konfirmasi aja langsung ke pihak universitas kalian. Bisa dari fakultas ataupun prodi gitu. Nah, di sini aku dapat nih. Ada 96. Mantap. Recommended banget menurut aku. Sangat recommended banget. Ini nggak cuman negeri aja ya, swasta juga ada ternyata gitu. Jadi buat teman-teman it's okay, cobain aja, pokoknya harus coba gitu loh. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, uangnya harus ada LPG-nya nggak? No, terserah kalian uang itu mau kalian buat apa, asalkan yang halal gitu loh. Toh juga kita mendapatkan dengan cara yang halal ya, kita juga harus menyalurkannya dengan cara yang halal juga, dipergunakan, dimanfaatkan dengan cara yang halal. Sebenarnya kan tujuan Banlit itu adalah membantu kita dalam pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi. Namun kalau misalnya uangnya ada lebih dan mau dipergunakan untuk hal lain, itu sangat diperbolehkan sekali gitu ya. Terus juga, Kak, kalau misalnya aku gagal untuk menyelesaikan tugas yang sudah menjadi kerjasama gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah lolos nih, lolos pendanaan gitu, karena sistemnya itu kan gini guys. Jadi pertama kita itu ikut ngajuin proposalnya dulu, proposal skripsi, proposal tesis, atau proposal disertasi gitu ya. Jadi kalau zaman aku dulu, aku ngajuin proposal skripsi aku bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Terus setelah memang sesuai dengan yang dibutuhin oleh Bank Indonesia Institute dan dinyatakan lolos, baru tuh kita dapat dana 60%. Aku lupa. 40% dulu apa ya? Gitu. Jadi kita dapat dananya, so pembagiannya itu 60 40 atau 40 60, aku juga lupa tuh gitu. Nah, setelah itu kita dapat, setelah dinyatakan lolos, kita dapat uang kan gitu. Nah, kita disuruh untuk menyelesaikan tuh skripsi gitu. Kita selesaikan, setelah selesai baru kita dapat pelunasan atas reward yang sudah dijanjikan gitu. Nah, sanksinya apa Kak kalau misalnya kita nggak menyelesaikan? Aku juga kurang tahu ya sanksinya apa gitu. Cuman isunya itu di tahun 2019 kalau misalnya memang kita tidak mampu untuk menyelesaikan si skripsi, tesis, atau disertasi itu, soalnya kan kita udah nerima uang yang pertama nih, kita diharuskan untuk mengembalikan uang yang pertama kita terima. Itu isunya. Kenyataannya seperti apa aku juga nggak tahu, karena prinsip aku tidak pengen ada option itu gitu ya. Ketika aku sudah diberi amanah itu, aku berusaha untuk menyelesaikannya walaupun sampai ya Allah cuma 6 bulan gitu. Jadi
di tahun 2019 itu waktunya cuma 6 bulan guys gitu untuk menyelesaikan itu tugas gitu loh. Jadi dari pertama kita nerima uang itu, ya udah 6 bulan berikutnya kita harus gimana caranya bisa menyelesaikan itu. Cuman biasanya aku nggak tahu di kampus lain atau gimana, dan aku nggak tahu sama pembimbing lain itu gimana gitu. Kebetulan alhamdulillahnya aku dapet pembimbing skripsi yang masya Allah tabarakallah itu baik sekali gitu. Jadi 6 bulan kan, 6 bulan. Jadi kebetulan di bulan pertama sama bulan kedua itu aku KKN, jadi nabrak banget sama aku harus ngerjain skripsi. Aku sisa nih 4 bulan, sisa 4 bulan. Kebetulan di bulan berikutnya aku ngajuin magang di Bank Indonesia Yogyakarta dan keterima alhamdulillah ya. Jadi skripsi aku terbengkalai dong karena aku udah capek. Terus ya udah tuh terbengkalai 3 bulan aku nggak nyentuh tuh proposal gitu loh. Jadi aku cuman punya waktu 3 bulan, sedangkan teman-teman aku yang juga lulus gitu ya, mereka udah menyelesaikan kurang lebih ya hampir 70% gitu loh. Sedangkan aku nih ngilang gitu, sampai aku dicariin sama dosen pembimbing aku gitu. Dan kebetulan memang di 3 bulan aku tinggal proposal aku ini, karena ada kendala gitu, ada kendala yang aku sendiri udah mentok gitu. Aku udah hampir nyerah di situ, cuman kayak ya udah deh ntar dulu gitu loh. Nah syukurnya aku dikasih solusi ketika aku udah selesai menyelesaikan KKN dan magang tadi. Aku coba 3 bulan ini ngejar banget hal-hal yang udah tertinggal jauh karena aku sisa punya 3 bulan doang gitu loh. Sampai dosen aku bilang, ayo dikerjain, saya pasti bantu gitu. Jadi bener-bener supportive banget dosen aku, sayang banget sama dia, ya Allah baik sekali ibu gitu. Nah jadi ya alhamdulillahnya aku bisa menyelesaikan skripsi aku tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia Institute sendiri. Jadi buat adik-adik mahasiswa semester akhir, buat kakak-kakak mahasiswa semester akhir S2 ataupun S3, monggo udah cobain, so oke kok, gak ada masalah kayak gitu. Oh satu lagi, ada pertanyaan, Kak ada presentasi nggak untuk di akhirnya gitu? Nah ada, cuman itu untuk skripsi yang memang tertentu aja gitu, jadi nggak semua skripsi. Dan kebetulan di universitas aku itu nggak ada yang kita harus presentasi ke Bank Indonesia Institute. Jadi udah bener-bener kita ngajuin proposal, sistem itu kita ngajuin proposal, kita dapet duit setengahnya, terus kita ngajuin proposal, terus kita ngelunasin skripsi kita, terus udah kita dapet duit lagi gitu. Jadi aduh gampang banget mendapatkan uang guys, asik nggak deng, canda. Jadi semangat buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, yang memang masih pengen ditanyain ke aku, kalian bisa banget DM Instagram aku di hdy.arini. Insya Allah kalau misalnya aku senggang pasti aku bales, ngapa sharing-sharing session aja bareng aku terkait oleh Bank Indonesia gitu. Thank you.